Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Sudena Sarinia sebagai pemateri pertama akan menjelaskan lembaga keuangan dan moneter. Satu adalah lembaga keuangan. Sistem keuangan adalah suatu sistem yang dibentuk oleh lembaga-lembaga keuangan yang berfungsi menarik dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Sistem keuangan pada suatu negara terdiri dari lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan non-bank, dan juga pasar yang di dalamnya saling berinteraksi yang dimana memiliki tujuan dalam memobilisasi dana dan juga menyediakan alat pembayaran dalam aktivitasnya. Dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank, yang dimana terdiri dari yang pertama ada pasar modal, yang kedua pasar uang, yang ketiga pegadaian, yang keempat perusahaan sewa guna atau leasing, yang kelima perusahaan asuransi. Lalu yang kedua itu ada sistem moneter. Sistem moneter itu adalah suatu konsep hukum yang di dalamnya mengatur segala sisi keuangan dari negara, yang dimana di dalamnya mencakup pengaturan terkait uang, jumlah uang yang beredar, dan juga kebijakan-kebijakan yang digunakan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Jenis-jenis sistem moneter ini ada dua, yaitu ekspansif dan kontraktif. Lalu B, pengertian hukum perbankan. Hukum perbankan adalah suatu kaidah hukum yang dibentuk dalam peraturan undang-undang, jurisprudensi, doktrin, dan lain-lain yang di dalamnya mengatur segala aspek yang diperlukan dalam perbankan, seperti hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab, dan masalah-masalah perbankan lainnya. Ciri khas dalam perbankan Indonesia itu ada tiga. Yang pertama, perbankan Indonesia pada usahanya berasas demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Yang kedua, perbankan Indonesia merupakan sarana dalam memelihara pembangunan nasional dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Yang ketiga, perbankan Indonesia saat menjalankan tanggung jawabnya harus bergerak cepat dalam menghadapi segala tantangan yang semakin berat dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Lalu C, ruang lingkup hukum perbankan. Ruang lingkup hukum perbankan itu terdiri dari 4. Yang pertama, asas-asas perbankan seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga-lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank. Yang kedua, para pelaku bidang perbankan seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan maupun pihak terafiliasi. Yang ketiga, kaidah-kaidah perbankan yang berfungsi dalam melindungi kepentingan dan tindakan dalam perbankan. Yang keempat, yang menyangkut dalam struktur organisasi perbankan seperti bank sentral. Baik, selanjutnya saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai D, tujuan dan fungsi bank. Sebagaimana yang dijelaskan pada UU Nomor 10 Tahun 1998, bahwa fungsi utama bank adalah penghimpun dana dan penyalur dana kepada masyarakat. Tujuan bank sendiri adalah pertama, mendapatkan keuntungan yang nantinya diberikan dalam bentuk kredit. Keuntungan di sini yang dimaksud adalah selisih dari bunga dari penerima kredit dengan bunga yang dibayarkan. Fungsi bank sendiri secara umumnya adalah yang pertama, melakukan pembayaran dan penagihan. Yang kedua, menerima suatu tabungan. Yang ketiga, menyediakan jasa seperti pembayaran pensiun, mengatur, serta mengelola sinking fund, dan lain sebagainya. Yang keempat, pengamanan suatu barang-barang berharga. Yang kelima, mencetak atau menciptakan uang. Yang ketujuh, jasa dalam mekanisme pembayaran seperti transfer, clearing, pemberian fasilitas kredit, dan lain sebagainya. Selanjutnya, fungsinya adalah memudahkan dalam transaksi secara internasional. Yang terakhir, memperlancar transaksi perdagangan. Selanjutnya, jenis perbankan dan badan hukum perbankan. Menurut UU Nomor 14 Tahun 1967, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari bank umum, bank tabungan, bank pembangunan, dan yang terakhir bank sekunder. Namun, setelah keluarnya perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan juga dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 bahwa jenis perbankan terdiri atas bank sentral, bank umum, dan yang terakhir adalah bank pengkreditan rakyat. Jenis badan hukum perbankan yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dari perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992, yaitu ada perseroan terbatas atau yang biasa kita kenal adalah PT, yang kedua ada koperasi, dan yang terakhir adalah perusahaan daerah.
Materi selanjutnya yaitu asas-asas hukum perbankan. Asas-asas hukum perbankan dijelaskan dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998. Terdiri atas yang pertama asas kepercayaan, yang kedua asas setiap pelanggaran peraturan perbankan terkena pidana, yang ketiga asas demokrasi ekonomi, yang keempat asas kehati-hatian, yang kelima ada asas tujuan manfaat, yang keenam asas kerahasiaan, yang ketujuh asas limitasi jenis kegiatan usaha, yang ke-8 asas transparansi, 9 asas integritas, 10 asas realitas, 11 asas resiko terkendali, yang ke-12 asas mengenal nasabah, yang ke-13 asas perbankan yang bernuansa lingkungan, yang ke-14 asas kepedulian terhadap resiko nasabah, dan yang terakhir asas kepedulian terhadap pengaduan nasabah. Pemateri ketiga yaitu Rahman Hidayatullah. G. Aspek hukum pendirian. Mengenai hal izin pendirian berlaku prinsip undang-undang di mana pada pasal 16 menyatakan setiap pihak yang berkegiatan menghimpun dana harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia, kecuali kegiatan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri. Syarat dalam memperoleh izin usaha bank yaitu yang pertama persetujuan prinsip, yang kedua izin usaha. Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa izin usaha tidak lagi dibawa kewenangan Kementerian Keuangan melainkan Bank Indonesia. Sehingga pada pasal 16 ayat 2 Undang-Undang BI mengatur syarat mengenai izin usaha bank yaitu organisasi dan pengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, kelayakan rencana kerja. Sedangkan untuk BPRS sendiri, syarat tambahan adalah tempat kedudukan kantor pusatnya di kecamatan demi menunjang pembangunan di pedesaan. H. Pengaturan bank syariah dalam perundang-undangan perbankan Indonesia. Pengaturan kegiatan usaha dalam bentuk syariah telah dimulai pada tahun 1988, di mana pemerintah memulai untuk membuka peluang bisnis dalam perbankan seluas-luasnya, demi memobilisasi dana masyarakat demi menunjang pembangunan. Setelah dikeluarkannya peraturan tersebut, mulailah pendirian bank perkreditan rakyat syariah di berbagai daerah di Indonesia. Pada tanggal 1 Mei 1992, beroperasilah Bank Muamalat sebagai bank yang menjadi kerjasama tim perbankan untuk mendirikan Bank Indonesia di Indonesia, Bank Islam di Indonesia. Ketika terbentuknya UU Nomor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan yang dimana memperkenalkan suatu sistem bagi perbankan yaitu sistem bagi hasil. Suatu istilah mengenai bagi hasil ini sudah tertera pada Undang-Undang Pasal 1 Ayat 12 yang dimana berbunyi kredit adalah penyediaan uang atas tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau persepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. I. Aspek hukum dalam kegiatan usaha bank. Kegiatan usaha yang dilakukan bank umum yaitu yang pertama, memberikan pelayanan kepada nasabah dari segi simpanan seperti transfer, clearing, dan inkaso. Penyediaan jasa yang sudah disalurkan yaitu bancasuransi atau pihak bank menawarkan produk asuransi, wealth management atau pengelolaan dana yang disimpan di bank agar berakumulasi, agen fasilitas atau pihak yang menjadi agen dalam penyaluran kredit pada nasabah, agen jaminan atau pihak yang memiliki tanggung jawab saat terjadinya prestasi kepada pelaksanaan kredit. Yang kedua, menyediakan jasa yang tidak terkait dengan kegiatan yang utama yaitu safe deposit box atau jasa penyewaan kotak untuk menyimpan aset dan jasa sebagai pihak wali amanat
Sedangkan bank pengkreditan rakyat merupakan penghimpunan dana melalui masyarakat dengan bentuk simpanan yang berupa deposito berjangka tabungan atau bentuk lainnya. Selain itu, BPR juga menyediakan pembiayaan serta memberikan kredit kepada pihak yang membutuhkan dana. J. Aspek hukum dalam kesehatan bank. Aspek ini didasarkan pada pasal 22 UU nomor 10 tahun 1998 bahwa pengawasan atau juga pembinaan dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia sendiri telah menetapkan bahwa ketentuan dalam kesehatan suatu bank dilihat dari berbagai aspek seperti aspek permodalan, aspek kualitas aset, aspek kualitas manajemen, aspek rehabilitas, aspek likuiditas, aspek lainnya yang berhubungan dengan pada usaha suatu bank. Suatu tindakan Bank Indonesia ketika suatu bank mengalami kurang sehat, yaitu adalah menambah modal, mengganti dewan komisariat atau juga direksi suatu bank, menghapus kredit atau pembiayaan yang mengalami kemacetan, dan pembiayaan yang telah diperhitungkan akan mengalami kerugian. Selain cara tersebut, biasanya Bank Indonesia juga menawarkan merger atau juga konsolidasi dengan pihak bank lain, di mana bank tersebut dijual kepada seorang pembeli yang memiliki kesediaan untuk mengambil alih kewajiban bank tersebut, juga menyerahkan keseluruhan kegiatannya kepada pihak lain. Baik, kita lanjut. Saya pemateri keempat, Muhammad Wahyu, K. Aspek hukum perkreditan dan hukum jaminan pada perbankan. Aspek ini didasarkan pada pasal 8 UU nomor 7 tahun 1992, yang dimana berbunyi dalam memberikan kredit bank umum wajib memiliki keyakinan terhadap kemampuan dan kesanggupan suatu debitur dalam melunasi hutangnya sesuai dengan kontrak atau yang diperjanjikan. Dalam dunia perbankan dikenal dengan instrumen yaitu the five of credit, yaitu terdiri dari karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Ada beberapa jaminan dalam kredit bank yaitu 1. Jaminan pokok, 2. Saham sebagai anggunan tambahan, 3. Jaminan privilege. L. Penyelamatan dan penyelesaian kredit perbankan. Rescheduling. Salah satu bentuk penyelamatan atau penguasaan terhadap perbankan yaitu melakukan rescheduling, yang dimana salah satu upaya dalam menyelesaikan kredit dengan perpanjangan jangka waktu atau memberikan kelonggaran terhadap kredit yang dilakukan oleh nasabah. Yang menjadi dasar hukum dalam rescheduling ini adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 Bulan 12 2012 mengenai penilaian kualitas aset bank umum. Bank sendiri memiliki hak dalam menentukan layak atau tidaknya seorang debitur menerima perpanjangan waktu atau kelonggaran waktu kredit. Arbitrase. Penyelesaian kredit dalam perbankan ini dilakukan dengan berbagai cara mulai dari negosiasi, konsilasi, atau juga mediasi. Namun jika cara-cara tersebut tidak mengalami penyelesaian, maka dilakukan cara yaitu arbitrase atau tahkim atau jalur pengadilan. Menurut Salam Madkur pada kitab Al-Qaddah fil Islam, tahkim dengan cara terminologi adalah proses penunjukan satu orang ataupun lebih sebagai wasit maupun penengah oleh dua pihak atau lebih yang bersengketa untuk menuntaskan perselisihan secara damai. M. Aspek hukum rahasia bank. Menurut pasal 1 angka 16 UU nomor 7 tahun 1992 dijelaskan bahwa seluruh informasi atau data yang berhubungan dengan keuangan dan mengenai hal lain baik dari orang ataupun badan yang diketahui oleh pihak bank dirahasiakan oleh bank tersebut. Sehingga dalam hal ini kewajiban rahasia bank itu adalah bukan bagian kewajiban perdata, melainkan kewajiban pidana, karena itu merupakan unsur tidak pidana rahasia bank. Namun apabila memang ada perjanjian secara tertulis dari pihak nasabah untuk pihak bank agar membuka informasi mengenai data keuangannya, maka itu diperbolehkan. Itu bukan merupakan rahasia bank dan tidak dianggap terjadinya tindak pidana pengungkapan rahasia bank. Ada beberapa hal mengenai rahasia bank dalam perbankan syariah dibatasi yaitu 1. Menyangkutnya segala sesuatu dari pihak penyimpanan atau simpanannya dan juga pihak investor atau investasi. 2.
Pihak bank ataupun pihak yang terafiliasi berkewajiban menjaga rahasia informasi terkait pihak penyimpan ataupun simpanannya dan juga pihak investor ataupun investasi kecuali hal tersebut tidak dilarang di dalam UU. Ketiga, adanya suatu kepentingan tertentu sehingga harus memberikan informasi terkait dan juga pihak investor atau investasi. N. Tindak pidana money laundering. Tindak pidana pencucian uang money laundering adalah suatu tindak pidana kerah putih atau white collar crimes, yang dimana tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang memberikan efek secara negatif terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Selain dampaknya dari segi perekonomian, hal itu juga menjadi tindak kejahatan yang telah melibatkan antar negara seperti narkotika, korupsi, perdagangan senjata secara ilegal, perdagangan orang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk membentuk kerjasama secara internasional dalam hal pencegahan sepertinya itu hanyalah sebuah keniscayaan. Faktor pendorong tindak pidana money laundering yaitu 1. Kemajuan teknologi, 2. Pembukaan rekening dengan menggunakan nama samaran, 3. Muncul e-money, 4. Tidak adanya peraturan tegas terkait money laundering. Tindak pidana money laundering dikelompokkan menjadi 2 yaitu 1. Tindak pidana money laundering aktif yang ditetapkan pada pasal 3 dan 4 dengan menekankan pengenaan sanksi bagi 1. Pihak pelaku money laundering merupakan sekaligus melakukan tindak pidana yang asal. 2. Pelaku money laundering mengetahui bahwa hartanya berasal dari tindak pidana. Yang kedua, tindak pidana money laundering pasif yang ditetapkan pada pasal 5 dengan menekankan penekanan sanksi bagi 1. Pihak pelaku yang menikmati hasil tindak pidana tersebut. Yang kedua, pihak pelaku yang membantu dalam menyembunyikan asal-usul harta tersebut. Tindak pidana money laundering ini tidak terlepas dan tidak pidana asal yang terdiri dari korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penipuan, dan sebagainya. Selanjutnya di sini kami juga ada memberikan terkait satu kasus mengenai pembobolan dana nasabah di perbankan. Nah, tindak pidana pembobolan dana nasabah merupakan tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup perbankan, di mana kejahatan tindak pidana pembobolan nasabah dilakukan oleh oknum-oknum yang paham tentang mekanisme transaksi dalam bank yang dituju sebagai objek pembobolan. Memungkinkan adanya pihak yang turut andil melakukan pembobolan bank, di mana oknum-oknum tersebut menggunakan modus mulai dari pemalsuan dokumen, penggelapan dana nasabah, pembukuan ganda, mekanisme transfer dana, hingga penyalahgunaan prosedur mekanisme. Tindakan pidana ini dapat diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, lalu tindak pidana pembobolan dana telah berlaku dan dapat ditetapkan dalam sistem peradilan Indonesia. Pihak bank bertanggung jawab dalam ganti rugi akibat kerugian yang terjadi. Pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Akan tetapi, ketentuan ganti rugi tidak berlaku jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Maka jika salah satu faktor penyebab pembobolan rekening yang terkait itu adalah kesalahan dari pihak bank, maka nasabah berhak atas ganti kerugian dari pihak bank. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Semoga dapat dipahami hasil penjelasan kelompok kami, yaitu kelompok 1. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.